Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas dampak perekonomian dari COVID di bidang pertanian, di mana pada desa saya terjadi namanya kelangkaan pupuk di masa pandemi sekarang yang menaikkan harga pupuknya melonjak, dan juga harga pangan padi yang turun drastis dari harga 5.000 menjadi 4.300. Itu menyebabkan para petani mengeluh, merasa merugi dan tidak seimbang dengan bahan dan modal yang telah digunakan untuk menanam padi. Dalam bidang pertanian ini, saya mewawancarai satu ibu bernama Ibu Samsi Manurung, berjumlah satu informan. Beliau adalah seorang petani. Sebagaimana kita ketahui, dalam masa pandemi COVID ini membawa dampak buruk perekonomian bagi masyarakat di seluruh Indonesia, yang membuat keuangan masyarakat terpuruk, khususnya di kaum rumah tangga dan masyarakat. Selanjutnya saya mewawancarai kaum ibu-ibu yang ada di desa saya. Di dalam masa pandemi saat ini, anak-anak mereka menggunakan alat komunikasi gadget di mana untuk proses pembelajaran daring. Dalam hal ini, kuota yang digunakan paling tidak minimal 10 GB per bulannya. Dengan jumlah anak yang 4, bisa dikatakan sekian pengeluaran yang dikeluarkan ibu untuk hanya paket pengeluaran kuota saja. Sementara pembagian kuota dari pemerintah tidak merata pada setiap siswa di desa kami. Dan juga orang tua mengeluh pada saat pandemi ini, mereka sulit mengajari anak-anak mereka yang kurang moral karena juga dari teknologi ini di masa pandemi ini, di mana gadget utamanya untuk sebagai penggerak dalam proses pembelajaran. Mereka hanya terpaku pada game aja, sehingga orang tua mengeluhkan, katanya mau untuk belajar tapi untuk bergame. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian saya di kedua pihak ini, terdapat 4 informan bahwasanya dalam masa pandemi COVID ini membawa dampak negatif, ada juga positif bagi kalangan lainnya. Tergantung kita saja, masyarakatnya bagaimana menyikapinya agar dapat bertahan untuk kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Sebanyak 5 orang dan anak beliau masih ada yang kuliah semester 1 dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk biaya sekolah anak-anak juga harus dipikirkan karena beliau tidak terdaftar sebagai peserta KIP. Apalagi di zaman sekarang sekolah daring harus adanya fasilitas untuk anak-anak belajar seperti HP, laptop, dan kuota internet. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Ibu Nur Asia dalam mengatasi perekonomian yang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 yaitu menambah barang dagangan untuk dijual seperti menjual buah-buahan. Sebelum pandemi COVID-19, dagangan Ibu Nur Asia biasanya ramai oleh ibu-ibu untuk membeli sayur-sayuran. Sayuran-sayuran Ibu Nur Asia pun biasanya masih segar-segar dan tidak layu sehingga banyak diminati oleh ibu-ibu setempat. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, pembeli menjadi sepi dan dagangan tidak habis terjual. Informan kedua yakni Ibu Iza yang berprofesi sebagai pedagang warung kecil-kecilan di Desa Pematang Simalungun. Berikut wawancara dengan Ibu Iza. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marito SKD Cirinda. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia. Saya ada yang memiliki
dan perekonomian? Terus apa dampak yang dari adanya pandemi COVID terhadap perekonomian dan dagangan itu? Berkurang lah, yang pembeli itu berkurang. Biasanya lumayan ini dah 50% lah dari itu berkurangnya. Berarti dari Agak sepi, sebelumnya ya? iya dari sebelumnya. Terus bagaimana tindakan yang dilakukan setelah fase perekonomian yang menurun akibat adanya COVID-19? Ya, berusaha lah untuk Berusaha tetap menjalankan usaha menjalankan ini usaha ini tetap, walaupun agak apa kan, berkurang ya Bu? berkurang tapi tetap berusaha. Apakah bantuan dari pemerintah mampu menyelesaikan masalah ini? Tidak. Oh itu tidak bantuan ya? Pensiun lah, udah pensiun. Berarti kan Bapak Buka usaha, usaha kerja. Karena pensiun, dan uang negara ya, buka usaha gitu. Mengontrak ya kan. bagaimana operasional dagangan ibu selama masa pandemi COVID-19 ini? Dari yang dulunya Dari yang lancar dulunya, ya? iya, kurang lah sekarang, kurang lancar. Pembeli berkurang karena COVID ini, ya kan, tak ada yang keluar, takut. Kurang lah, ya. Apakah anak ibu lancar pekerjaannya karena adanya COVID ini? Tidak, karena kan selama ini kan Grab sudah ini sudah putus hubungan nggak lagi Grab karena ongkos mahal tak sesuai kan, jadi bonus pun nggak ada. Jadi anak ibu, Oh ya. jadi anak ibu nggak lagi Grab. Jadi dulunya Grab, Grab sekarang tidak lagi tidak lagi. karena ongkos mahal. Iya, iya. Yang Iya. Nggak ada bonus. Bonusnya. Jadi Kalau kan kosong. ada bu, iya. Jadi nganggur lah anak ibu. sampai saat ini. Iya, kadang-kadang inilah kalau mau merental, nah itulah baru jalan. Ada minta kan mobil, rental barulah dia jalan. Baru aja. Selanjutnya adalah Ibu Rutua Stungkir, seorang pedagang warung kecil di desa Stungkir. Ibu Rutua berjualan di daerah tempat wisata yaitu Dermaga Jeti di Pantai Indah Stungkir yang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dan sejumlah menteri pada tahun 2019. Di masa pandemi, warung Ibu Rutua sangat sepi karena objek wisata yang sudah ditutup oleh pemerintah. Pengunjung tidak ada lagi yang membeli ke warung. Saat ini hanya warga setempat yang datang untuk membeli. Souvenir yang dijual berhenti karena tidak satu pun yang membeli. Terkadang, Ibu Rutua menutup warungnya dan pergi untuk membuka lahan di kebun untuk menambah pendapatannya. Sebelum pandemi, warung Ibu Rutua sangat ramai dikunjungi, khususnya pada saat weekend. Dan setiap hari Sabtu sangat ramai karena pemerintah mengadakan Saturday Kultur dari setiap sanggar yang ada di Kabupaten Samosir. Tempat itu juga menjadi tempat rapat dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi acara tersebut membuat ramai pengunjung di warung Ibu Rutua. Terkadang Ibu Rutua kewalahan dalam melayani pembeli karena ramainya yang datang untuk membeli. Saat ini sangat jarang pemerintah mengadakan rapat dan penyuluhan sehingga pendapatan dari Ibu Rutua jauh berkurang dari yang sebelumnya. Pandemi ini juga berdampak kepada penjual alat tulis sekolah karena pendapatannya sangat berkurang dibanding sebelum pandemi. Penduduk dari Desa Parbaba yaitu Bapak G. Syanipar sebagai pedagang alat tulis mengatakan pendapatannya berkurang 50%. Sebelum pandemi, dalam sebulan Bapak Syanipar pergi ke kota untuk belanja stok yang habis bisa dikatakan 3 kali sampai 4 kali belanja dalam 1 bulan. Setelah pandemi, penjual hanya belanja 2 kali bahkan 1 kali dalam sebulan. Hal ini terjadi karena anak sekolah yang masih diliburkan oleh pemerintah dan tidak ada kepastian kapan belajar di sekolah kembali diberlakukan. Bapak Syanipar juga mengatakan
Kenaikan penjualan justru terjadi pada penjualan pulsa dan kuota internet. Karena pandemi saat ini sangat diperlukan anak sekolah untuk keberlangsungan pembelajaran online. Penjual juga membuat diskon 10% kuota internet untuk meningkatkan pendapatan.